tugas untuk ibadah hanya kepadanya dan sekaligus menjadi khalifatullah fil ard. Karena hidup ini adalah amanat yang Allah berikan, maka kehidupan ini akan diminta pertanggungjawaban. Nah, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan capaian-capaian prestasi duniawi yang sifatnya prestis dan prestasi begitu ya. Apakah itu harta, apakah itu kedudukan, apakah itu fasilitas, ya. Ternyata yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal. Nah, ini penting sekali yang harus kita garis bawahi. Kita sering silau dan tertipu dengan kehidupan ini, sehingga kadangkala kita lupa bahwa yang akan menolong kita di hadapan Allah adalah amal kita. Dan kita kembali kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu masing-masing tidak bisa diwakili. Anak kita nggak bisa mewakili, pasangan kita, suami kita, istri kita nggak bisa mewakili. Ya, anak buah kita, pemimpin kita nggak bisa mewakili. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan kehidupan ini di dunia ini masing-masing. Seperti kita lahir ke dunia juga masing-masing. Jadi ini perlu digarisbawahi sehingga yang bertanggung jawab atas kehidupan yang Allah amanatkan kelak di kemudian hari di hadapan Allah adalah kita sendiri. Karena itu jangan lupakan diri kita. Jangan sampai kita sibuk membantu orang lain untuk beramal soleh, tetapi kita lupa ya untuk diri kita sendiri. Nah, karena itu diingatkan juga dalam Al-Quran, ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, ya, wa antum tatluna al-kitab afala ta'qil. Jadi, apakah kamu mengajak orang lain berbuat baik, wa tansawna anfusakum, sementara kamu lupakan dirimu. Ya. Nah, ini menjadi peringatan penting. Ternyata kita kembali kepada pencipta kita masing-masing dengan bekal masing-masing. Nah, karena itu beramal soleh ini menjadi penting. Iman dan ilmu tidak bermakna kalau tidak dibuktikan dengan amal. Ya, keyakinan kita akan hampa, ilmu kita akan sia-sia kalau tidak berbuah amal soleh. Iman sebagai sebuah landasan agar amal kita bisa ikhlas, ilmu sebagai panduan teknis agar amal kita jadi benar. Makanya amal itu diterima oleh Allah sebagai ibadah ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Ibadah apapun tidak akan diterima kalau tidak ikhlas lillahi ta'ala. Dan ini tipis sekali, ya, ikhlas dan riya itu tipis sekali. Karena itu harus terus diperbaharui niat ikhlas itu. Jangan sampai di tengah perjalanan niat ikhlas ini berubah menjadi riya atau sum'ah. Nah, yang kedua syaratnya harus ittiba'ur rasul, mutaba'atur rasul. Ini dengan ilmu. Ya, ibadah itu sudah ada aturannya, ada tata caranya. Ya, kita nggak boleh ngarang sendiri, karena itu harus dibekali dengan ilmu yang cukup.
Nah, jadi masyarakat muslimin, ya iman ini perlu diperkuat untuk menghasilkan ikhlas. Makanya dalam hadis Rasul ingatkan, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah inilah sumber dari keikhlasan. Dan inilah intinya Islam. Jadi Islam itu kalau diperas sampai habis, tinggal satu poin, maka ada di la ilaha illallah. Dan seluruh para nabi dan rasul menyampaikan risalah tauhid dari dulu sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sebabnya iman ini harus dibuktikan dengan amal soleh. Nah, itu yang bisa membebaskan kita dari kerugian hidup. Ya. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dihadapkan pada kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Jadi percaya saja tidak cukup, punya ilmu saja tidak cukup. Iman dan ilmu harus dibuktikan dengan amal. Nah, pada akhirnya amal inilah yang menjadi standar penilaian kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat mengatakan inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah kalian yang paling bertakwa kepada-Nya. Dan takwa itu hasil dari amal. Makanya dulu ada rumus, ya rumus ini tidak ada di kitab, yang tidak ada di referensi. Cuma saya renung-renungkan rumus ini benar. Jadi takwa itu sama dengan iman plus ilmu plus amal. Ya, takwa sama dengan iman plus ilmu plus amal. Jadi takwa itu tidak akan diraih kalau tidak ada iman. Nggak bisa dicapai kalau nggak ada ilmu. Ya, nggak bisa didapatkan kalau tidak dengan amal. Makanya kenapa kita suruh saum la'allakum tattaqun? Kenapa kita suruh ibadah Al-Baqarah ayat 21? La'allakum tattaqun. Gitu. Baik. Nah, lalu apa keutamaannya amal ini? Pertama, hidup kita di dunia ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan yang baik kalau kita beramal soleh. Gitu. Di dunia sekarang ini. Jadi tidak ada kebaikan hidup di dunia ini yang kita dapatkan kalau kita tidak beramal soleh. Nah, di dalam kajian ya usul, ternyata apa saja yang diperintah oleh Allah pasti mendatangkan kebaikan. Dan apa saja yang dilarang oleh Allah pasti mendatangkan kemadharatan dan kerusakan. Karena itu hamba ini, manusia ini, kalau bisa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, pasti hidupnya baik. Nah gitu. Ini rumus ya, pasti hidupnya baik. Jadi kita ini punya banyak masalah karena kita punya salah sama Allah. Gitu. Kalau kita nggak bersalah sama Allah, Allah selesaikan kehidupan kita. Karena pada hakikatnya yang ngatur semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita punya masalah, sesungguhnya pendekatannya adalah evaluasi. Apakah kita punya salah sama Allah?
Sebab pelanggaran kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala artinya ketika kita bersalah sama Allah pasti menimbulkan masalah. Nah, ini juga bisa kita gunakan sebagai panduan dalam hidup ini. Coba nanti boleh deh kalau mau testimoni ya, apa masalah kita? Nah, kita cari sebabnya. Saya yakin pasti ada kesalahan kita kepada Allah. Dalam hal apa saja. Sebab nanti jaminan dari Allah kalau kita sudah taat sama Allah, ikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya yang disebut dalam istilah akhlak yaitu takwa, maka Allah yang menyelesaikan persoalan kita. Makanya dijanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi ya dalam menghadapi persoalan. Nah, yang utama lagi di situ wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari apa yang tidak diduga. Dan rezeki itu bukan hanya harta, kesehatan rezeki, ilmu rezeki, keluarga rezeki, anak rezeki. Nah, itu Allah akan karuniakan dari sisinya yang boleh jadi kita tidak tahu. Nah, misalnya kita diberi kesehatan, itu bukan semata-mata usaha kita. Tapi karena Allah memang karuniakan kesehatan kepada kita. Sehingga kadang-kadang kita makannya biasa-biasa saja, sederhana, tapi Allah kasih sehat. Orang yang hati-hati, ya udah makan minumnya diukur hati-hati, sudah punya dokter pribadi bahkan, tapi masih juga sakit. Iya, inilah kehidupan. Jadi sesungguhnya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya dapat pelajaran dari dosen saya dulu. Saya punya dosen dari sekarang tinggal di Qatar ya, Syekh Tohan. Syekh Tohan ini ulama besar. Dan alhamdulillah saya 2 tahun ya sama beliau. Beliau meyakini kalau kita ini tidak bersalah, ya, tidak melanggar ketentuan Allah, pasti dimudahkan. Karena ada ayat yang menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertawakal kepada Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah. Nah, sampai beliau punya keyakinan, mungkin saya pernah cerita ya, saya lupa. Beliau punya keyakinan. Jadi hidup ini tergantung kita menyikapi dan mempersepsi. Dibikin susah jadi susah, dibikin mudah jadi mudah. Ya. Dan pada akhirnya itu nanti kembali kepada keyakinan kita yang kuat akan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau ini tidak pernah kalau istrinya lahir dibawa ke bidan atau ke dokter. Ini maaf kalau ada Bu bidan atau Bu dokter. Saya cerita, beliau ini punya keyakinan. Katanya, al-wiladatu kaqadha'il hajah. Melahirkan itu seperti buang hajat. Kalau kita sudah serahkan kepada Allah, nanti Allah yang ngatur. Asal kita tidak bersalah. Nggak usah khawatir. Jadi kalau ibu-ibu hamil, ini prosesnya benar, pernikahannya benar, nggak usah khawatir. Nanti kalau melahirkan, Allah yang ngatur. Nah, beliau ini anaknya 24. Ya, istrinya 4, satu rumah. Nah, itu hebatnya Setohan itu. Nah, nanti kalau ada istrinya melahirkan, yang lain bantuin. Dan tidak ada yang pakai bidan, pakai dokter. Enggak.
Karena beliau punya keyakinan itu. Al-wiladatu kaqada'il hajat. Nah, anaknya 24 waktu itu, ya nggak tahu sekarang ya, yang 12 sudah hafid Quran. Nah, saya pernah diimami salah satu anaknya waktu sholat taraweh. Diajak mengimami yang dulu kalau taraweh itu satu malam satu juz. Nah, salah satu anak beliau ini yang mengimami. Nah, jadi ya kalau anak 24 yang 12 sudah hafid dan yang lain mau hafid begitu. Ya lebih baik daripada anak cuma 2, yang satu kena narkoba, yang satu ya gitu. Nah itu keyakinan. Dan semua selamat. Itu keyakinan. Jadi beliau ini meyakini kalau kita nggak melanggar aturan Allah itu Allah yang nolong. Tapi kalau kita melanggar aturan Allah, sekalipun manusia nggak bisa nolong. Itu. Nggak bisa nolong. Manusia nggak bisa nolong tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sakit ke dokter dia menyembuhkan. Dia hanya sebab. Gantung kepada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka ya mau tawasul kepada Allah itu bertawasullah dengan amal soleh. Jadi kalau kita diuji berat, maka sampaikan kepada Allah amal soleh apa yang sudah pernah kita lakukan. Ikhlas karena Allah. Itu nanti Allah akan selesaikan. Nah dulu dalam hadis ada kisah umat terdahulu. Ada 3 orang yang menempuh perjalanan panjang, akhirnya saya dikubur. Ini lalu diskusi, gimana caranya supaya terbuka. Nah, zaman itu tentu ya bagaimana batu besar menutup pintu kubur, kesepakatannya
Dan itu juga dilakukan. Itu karena ketaatan yang kita. Jadi, sesungguhnya karena sumber kehidupan ini Allah dan yang nanti Allah, semuanya kembali kepada kita tahu caranya nanti Allah ya. Nah, yang kedua ini juga jadi dulu saya tertarik sama saudara sepupu. Kemudian saya kejar-kejar. Ya, tidak berhasil. Satu kali dia datang menyerahkan diri dan hanya butuh beberapa rupiah. Tapi itu aku lakukan karena takut. Kalau amal soleh ini aku lakukan semata-mata mengharap ridho geserkan bagus. Nah, inilah kekuatan amal soleh. Jadi kalau kita mendapatkan kesulitan ujian dari Allah, apa amal soleh yang kita lakukan? Yang ikhlas karena Allah, betul-betul ibadah karena Allah. Itu dalam akidah Islam tawasul yang dibenarkan. Jadi tawasul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Nah, yang nggak pernah beramal soleh, nggak ada kartu yang disampaikan kepada Allah untuk mendapat pertolongannya. Nah, ini pentingnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Taubah ayat 105 itu Allah tegaskan ternyata yang dinilai itu akhirnya amal kita. Maka perintahnya wa qul i'malu. Katakan oleh Muhammad, i'malu, beramal. Fasayarallahu amalakum. Karena Allah akan melihat amalmu. Ya. Wa rasuluhu wal mu'minun. Juga rasulnya dan orang-orang beriman. Wa saturatuna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui yang nyata dan yang gaib. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah akan ceritakan ulang di akhirat nanti apa yang kamu kerjakan, yang kamu amalkan. Gitu. Jadi nanti yang menolong kita di sisi Allah itu adalah amal soleh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi, nah kita nukil dalam surat An-Nahl ya, surat 16 ayat 97. Ini janji Allah. Man amila sholihan. Silakan yang Pak Musa bisa dibuka. Man amila sholihan. Barang siapa beramal soleh. Min dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Apa jawaban dari Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan aku berikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik. Itu di dunia sekarang. Walanadziyannahum, dan pasti akan aku balas mereka ya. Walanadziyannahum ajrahum, ya, dan pasti aku balas mereka dengan pahala bi ahsana ma kanu ya'malu, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang pernah dikerjakan di dunia. Masya Allah ya. Jadi amal soleh inilah yang menyebabkan kita diberi oleh Allah kehidupan yang baik di dunia. Udah, kalau Allah yang sudah memberikan, siapapun tidak bisa menghalang. Jadi hayatan thayyibah, kehidupan yang baik.
di akhirat diberi balasan pahala yang lebih baik dari apa yang dikerjakan. Nah, ini. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, itu ada syartiyah. Jadi man, itu syartiyah jawabannya itu fala nuhyiyannahu. Barang siapa yang beramal soleh. Nah itu syaratnya. Syaratnya amal soleh. Dasarnya iman. Ya, baik laki maupun perempuan. Allah akan berikan kehidupan hayatan thayyibah, ya, kehidupan yang baik di dunia. Ini belajar ya kita untuk memahami kehidupan dengan pendekatan Al-Quran, gitu ya, dengan pendekatan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu kalau pengen kehidupannya baik, jangan cari kemana-mana, ya, beramal soleh saja, ya, beramal soleh saja. Yakinlah dengan amal soleh Allah berikan kebaikan. Nah, saya kasih contoh misalnya. Nyari mantu. Ibu kalau nyari mantu apa kriterianya? Itu penting. Kalau kita ngejar dunia, kriterianya ya dunia, kan begitu. Nah, tapi Rasul ingatkan, kalau kamu ya cari pasangan hanya karena hartanya, siap-siap kamu jadi orang miskin. Gitu kata Rasul. Karena itu semuanya relatif sekali. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mempertahankan di dunia ini. Ya hari itu mungkin kaya. Tapi hidup ini di tangan Allah. Kita nggak tahu esoknya. Ya. Kalau cari mantu karena jabatannya itu juga relatif dan sementara. Dan ternyata sekali lagi itu semua bukan sumber kebahagiaan. Nah ini kan bicara tuntunan. Tapi keinginan kita, ya, apalagi di era atau hidup zaman ya materialisme ya, semuanya serba materi, tentu itu menjadi pertimbangan penting. Bukan nggak boleh, iya. Tapi kata Rasul itu bukan pertimbangan pertama. Fadfar bila ditin taribat. Pertama itu akidahnya, ya ibadahnya dulu, amal solehnya dulu. Baru setelah itu silakan kriteria berikutnya. Nah alhamdulillah, nih saya punya cucu manggil-manggil ini. Iya cucu. Iya, sebentar ya, ngaji dulu. Jadi patokannya itu, kalau sudah amal soleh, ya serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang ngatur. Tapi kalau dasarnya bukan amal soleh, apalagi maksiat dasarnya, ya siap-siap menerima akibatnya. Karena pasti ada akibat. Nah, jadi pentingnya di sini syaratnya man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu buah dari amal soleh. Kita cek lagi di dalam Al-Quran, bisa dibuka ya, di surat An-Nisa ya. Nah, ayat 134 ya. Nah, sebentar. Ya, suratnya An-Nisa
Ini agaknya keliru ya ayatnya ya. Sebentar tadi saya baca. Ya, bukan 134, 124 ya. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna nakira. An-Nisa ayat 124 ya. Wa may ya'mal minas solihat, dan barang siapa mengerjakan amal soleh, ya amal kebajikan, min dzakarin au unsa, ya, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan masuk surga, wala yuzlamuna nakira, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Masya Allah. Ternyata untuk masuk surga itu bekalnya adalah amal soleh. Jadi bukan lain-lain, amal soleh. Nah, amal soleh itu secara harfiah artinya amal yang sesuai, yaitu sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini mengulang ya, Ustaz, ya tema amal soleh. Ternyata seperti yang kita bahas, ya, ternyata amal soleh ini buah dari iman dan ilmu, dan inilah yang menyebabkan kita mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan akan dibalas oleh Allah di akhirat dengan balasan yang berlipat ganda dan dimasukkan ke dalam surga. Nah sekarang ini kan ada kendala beramal soleh itu, ya. Makanya salah satu tipsnya kita berteman dengan orang soleh. Nah itu tema kita. Ya, kita berteman dengan orang soleh supaya kita ikut beramal soleh. Kata Rasulullah SAW, ya dalam sabdanya, almar'u ala dini khalili. Jadi orang itu akan terpengaruh dengan orang dekatnya. Jadi agamanya itu mengikuti orang dekatnya. Jadi kalau kita ingin tahu siapa dia, maka salah satu ya cara kita melihatnya adalah siapa teman dekatnya, siapa sahabat dekat. Nah, teman dekat itu mempengaruhi. Maka bertemanlah dengan orang soleh supaya terpengaruh dengan kesolehannya. Nah, sampai ada ungkapan, kalau kita dekat-dekat penjual minyak, gitu, kita ikut wangi. Apalagi kalau mau beli, belum beli aja sudah dikasih wanginya, ya suruh nyobain itu kan. Kadang tangan kita dikasih, ya baju kita dikasih, itu belum beli aja udah ikut wangi. Tapi kalau kita bersama pemabuk, maka ya baunya adalah bau minuman. Nah seperti itu gambaran. Nah manusia itu makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendirian. Bahkan manusia itu makhluk ekonomi. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendirian. Dia pasti butuh orang lain. Nah orang lain itu sangat mempengaruhi. Makanya di dalam sebuah riwayat, diperdebatkan ini riwayatnya. Kata Rasulullah SAW, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang menyebabkan orang itu bahagia.
Antakuna zaujatuhu sholihatan. Yang pertama kalau pasangannya soleh. Coba hubungannya ini. Kalau pasangannya soleh. Kalau istrinya solihat, kalau suaminya soleh. Yang pertama. Yang membahagiakan. Yang kedua, wa an yakuna auladuhu abrara. Kalau anak-anaknya baik dan berprestasi. Jadi anaknya itu anak yang baik. Ini juga kesolehan. Makanya kalau doa sama anak kita itu minta soleh dan solehah. Dan kalau sudah soleh dan solehah itu Allah nanti yang ada. Ya, insya Allah. Nah itu yang ketiga wa an yakuna khulatuhu sholihin. Nah, kalau orang-orang dekatnya, tetangganya, temannya, ya orang dekat, teman bergaulnya, khulata itu teman bergaul. Orang-orang yang bergaul dengannya. Sholihin orang soleh, itu yang membahagiakan. Itu yang membahagiakan. Nah jadi ini pentingnya kita berteman dengan orang soleh. Ya, karena itu akan mempengaruhi. Nah Bapak Ibu sekalian, berteman dengan orang soleh ini tentu bukan untuk kepentingan dunia saja. Boleh tapi jangan terbatas itu, tapi untuk dunia dan akhirat. Nah ini yang sulit. Ya, kalau kita nyari teman, nyari sahabat dalam kondisi ya kebaikan duniawi itu gampang. Tapi mencari sahabat untuk kebaikan akhirat itu susah. Ya, kalau nyari teman dunia itu gampang banget. Ya kita undang makan-makan juga pada datang, ya nggak? Ya kita bagi-bagi uang selesai, orang juga senang. Jadi kalau kuliah duha ini diumumkan ya di Serang ini, siapa yang ikut nggak usah banyak-banyak, kasih 20.000 saja. Itu pasti banyak yang datang. Ya. Jadi orang sederhana 20.000 lumayan bisa beli bubur kan gitu, bisa untuk sarapan. Jadi dunia itu sekedar itu kadang-kadang. Itu menariknya luar biasa. Jadi kalau nyari teman, ya ada fasilitas dunia, itu gampang banget. Bahkan kalau dunia itu diibaratkan ada gula, ada semut. Gampang. Tapi kalau nyari teman akhirat itu yang sulit. Ya, sulit. Kalau kita berteman, ya fasilitas dunianya full, penuh gitu, itu ya siapapun mau, gampang banget gitu. Tapi nyari teman untuk mendekatkan diri kepada Allah, apalagi dalam kondisi sulit, itu sulit sekali. Nah, maka berteman itu jangan karena interest dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, orang-orang yang berteman sesama orang beriman karena Allah, itu yang kemudian terjadi apa yang diistilahkan cinta segitiga. Jadi fulan mencintai saudaranya karena Allah, sehingga Allah mencintai dia karena dia mencintai saudaranya. Nah, itu apa itu namanya? Ya, cinta segitiga. Jadi saling mencintai hamba sesama hamba dengan Allah, lalu Allah mencintai hambanya karena saudaranya mencintai hambanya karena Allah. Udahlah, kalau bingung ya pokoknya. Nah ini ada kisahnya. Zaman sahabat dulu ada kisahnya. Jadi ada seorang yang ingin mendatangi saudaranya di sebuah desa. Ya. Nah, orang ini setelah sampai ke gerbang desa, tiba-tiba di belakangnya ada yang buntuti. Gitu. Terus yang di belakang bertanya, Aina turid?
kemana kamu hendak pergi? Dia jawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya mau menziarahi, mendatangi saudaraku di desa ini. Kemudian sama orang yang buntuti ditanya lagi, hal laka min nikmatin tarubuha, apakah kamu mendatangi dia karena ada kepentingan duniawi? Dijawab olehnya, lah, tidak. Walakinni uhibbuhu fillah. Tetapi aku mendatangi dia karena aku mencintainya karena Allah. Nah, yang buntuti ini akhirnya ngaku, inni rasulullahi ilaih. Saya ini malaikat yang diutus Allah menemui kamu dan menyampaikan berita kepadamu dari Allah. Sesungguhnya Allah mencintaimu karena kamu mencintai saudaramu karena Allah. Nah, ini kan coba sahabat yang seperti ini itu mendatangkan cintanya Allah. Nah, kalau Allah sudah mencintai hambanya dalam hadis qudsi ya, di Arba'in Nawawiyah nomor 38, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ya, kalau Allah sudah mencintai hambanya, Allah mengatakan, saya menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya ketika hambaku melihat. Ya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya ketika hambaku memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya ketika hambaku berjalan. Wala in sa'alani, dan dalam kondisi seperti itu ketika hambaku memohon kepadaku, la'u'tiyannahu, pasti aku beri. Wala in ista'adzani, dan kalau mohon perlindungan kepadaku, la'u'idannahu, pasti aku lindungi. Nah, jadi berteman dengan orang beriman yang soleh ini penting. Minimal kita bisa mendapatkan nasihatnya, kita bisa mendapatkan keberkahan, kita bisa saling mahabbah billah, nah, saling mencintai karena Allah. Dan ini urusan penting. Jadi mencintai sesama orang beriman karena Allah ini urusan penting. Sebab ini yang menyebabkan Allah berikan pertolongan di padang mahsyar nanti. Dalam hadis sahih, ada 7 golongan yang nanti dilindungi oleh Allah di padang mahsyar. Di saat tidak ada perlindungan kecuali dari Allah, ketika matahari didekatkan dan terjadi banjir keringat, masing-masing sesuai dengan amalnya. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya, sampai lututnya, bahkan sampai lehernya, tenggelam dalam keringatnya sendiri. Nah, di saat seperti itu Allah beri perlindungan. Salah satu dari 7 golongan itu apa? Warajulani tahabba fillah. 2 insan yang menjalin cinta kasih karena Allah. Istama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Dia bertemu karena Allah dan dia berpisah karena Allah. Dulu waktu saya di kampung waktu kecil, hadis ini dipraktekkan. Nah, jadi ada istilah daerah itu karuan. Orang karuan itu enggak family, bukan keluarga, bukan siapa-siapa, tapi dia seperti keluarga dekat. Saling kunjung mengunjungi, kalau ada panen apa saja saling memberi. Ya. 2 keluarga ini tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan pekerjaan, tapi menjalin hubungan baik karena saling mencintai. Itu namanya karuan. Dulu orang tua saya punya di desa lain. Dan itu turun-temurun ya ke anak-anaknya, disambung terus. Karena salah satu ya cara berbuat baik kita kepada orang yang meninggal itu kita tetap menjalin teman-temannya. Ya, tetap
berhubungan baik dengan sahabat-sahabat. Nah sekarang hubungan-hubungan seperti ini, apalagi di kota besar, ya itu sulit sekali. Karena hidup ini sudah nafsi-nafsi, ya masing-masing gitu ya. Makanya pagarnya tinggi-tinggi ya di kota besar itu. Hidupnya sudah nafsi-nafsi, ya untuk ketemu susah sekali. Sekedar ketemu sulit sekali. Apalagi bisa tadi ya menjalin cinta kasih. Nah, jadi sahabat atau bersahabat dengan orang baik ini diperlukan. Ini kebutuhan. Nanti ibadah kita jadi ringan. Saya kasih contoh begini, ini pentingnya berjamaah. Kalau kita berbuat sendirian terasa berat. Tapi kalau bareng-bareng menjadi lebih ringan. Ya, ini ada jemaah, ini yang kemarin ngajak saya bawa sini, ini di depan ini. Nah saya sudah tua begini suruh bawa situ kan ya. Kalau sendirian ya nggak sanggup lah angkat tangan. Tapi karena bareng-bareng, alhamdulillah ya dari awal sampai akhir ya bisa karena bareng-bareng. Jadi kalau kita berjamaah itu yang berat jadi ringan. Saya pernah diajak naik gunung, nah, badan sudah begini suruh naik gunung kan kebayang ya. Kebayang bagaimana susahnya gitu. Tapi karena orang banyak, ya itu jalan 27 jam diiringi dengan hujan gerimis yang licin. Itu medannya terjal sekali, ekstrim ya, licin itu. Ya udah, karena orang banyak ya seneng aja gitu. Ya kadang kepleset, kadang keplosok, kadang guling-guling gitu kan ya. Itu kalau pulang itu sepekan itu istirahatnya. Tapi karena banyak, orang banyak itu bisa dan senang. Sama seperti kalau kita berbagi kesenangan ya. Ya kalau makan bareng itu yang nggak enak jadi enak ya. Ini orang bancakan itu ya. Bancakan itu yang nggak enak jadi enak. Jadi di kampung saya itu ada tradisi itu bancakan seadanya. Pakai ikan asin, urap itu, sayur urap aja itu, tetangga kanan kiri diundang bancakan itu. Apalagi ibu-ibu ya, bancakan gitu, pakai nampan itu. Kalau bahasa kampung saya tempe itu ya. Itu bareng-bareng, Masya Allah itu cuma ikan asin, sayur urap, itu lahapnya Masya Allah, enak sekali. Kalau makan sendirian, itu pentingnya kita bersahabat. Jadi hidup itu jangan sendirian. Dan kita diperintah oleh agama ini untuk berteman dengan yang lain. Untuk berjamaah dalam istilah. Ya, dalam istilah Arab itu berjamaah. Kita ini harus hidup berkelompok. Ya. Kita harus punya lingkungan yang bareng-bareng begitu. Nah maka dalam kehidupan sosial kita juga perlu bertetangga. Karena kita nggak bisa sendirian. Nah, makanya di kota-kota besar walaupun tanah sempit ya tetap ya bersempit-sempit di situ karena butuh tetangga. Padahal di lereng-lereng gunung itu kan luas tanah itu. Ada yang cuma semeter 5.000 orang nggak mau juga. Sendirian di hutan nggak mau. Walaupun luas tanahnya nggak mau. Pengen ada tetangga. Nah karena itu dalam Islam bertetangga ini juga penting. Tapi bertetangga yang produktif, ya, bertetangga yang menghasilkan amal soleh. Jangan bertetangga yang memproduksi kemaksiatan. Cuma bisanya ngerumpi doang, bisanya ngibah yang lain, bisanya cuma tukaran saja gitu. Nah, jangan bertetangga itu memproduksi kemaksiatan, tapi harus memproduksi amal kebaikan. Ya, saling tolong menolong, saling menyayangi, saling berbagi, ya, dan ini akan mendatangkan keberkahan. Baik ya Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin itu aja Ustaz ya, ini yang sedikit ini.
Ya, sedikit ini ya, bagaimana kita pertama ya bisa beramal soleh sesuai dengan kemampuan, ilmu yang kita dapatkan dipraktekkan gitu ya. Dan mari kita berteman dengan orang soleh. Insya Allah ya kita mendapatkan keberkahannya. Dan kita butuh doa-doa orang soleh. Boleh jadi ya doa-doa yang kita panjatkan masih ada kendala. Nah, dengan doa orang lain ya Allah kemudian ijabah. Maka saling doa mendoakan itu penting. Nah, kalau kita tidak ada hubungan hati, ada keterpautan hati, bagaimana kita bisa mendoakan saudara kita? Tidak akan bisa. Bahkan kalau kita mendoakan saudara kita itu, salah satu adabnya, itu disuruh membayangkan wajahnya. Siapa saudara kita yang kita doakan? Bayangkan sebentar. Lalu mohonkan kepada Allah yang terbaik. Nah, karena kita belum sampai begitu ya, ta'arufnya, kenalnya nggak samping, nggak ada keterpautan hati gitu. Jadi lupa nggak pernah doakan saudaranya. Nah, mungkin kalau nggak bisa sebut satu-satu, doakan secara umum, ya. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Jadi umum begitu. Al ahya'i minhum wal amwat. Baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Tapi doa ini akan lebih berpengaruh lagi kalau kita doakan lebih khusus. Kalau perlu disebut namanya. Ya siapa saudara kita yang kita doakan. Kita sebut namanya. Lebih bagus lagi. Baik, ini yang bisa disampaikan dalam waktu yang singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tafadhol kalau ada yang ditambahkan agar disampaikan. Ya. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah atas pemaparannya. Cukup lengkap dan mengena kita semua ya, insyaallah tentang keutamaan amal soleh dan berteman dengan orang-orang soleh. Mangga untuk berikutnya mungkin bagi Bapak Ibu jamaah sekalian ingin bertanya atau menambahkan tentang materi ini, kita sudah silakan. Silakan mungkin bagi para jemaah yang ingin bertanya. Dari Bapak. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ustaz, sehubungan dengan tadi masalah tawasul dengan amal soleh tadi, apakah masih ada kemungkinan yang sudah didebet di dunia itu pahalanya itu amal soleh? Masih mungkin kan ada sisanya di akhirat karena sudah ditunaikan di dunia. Masih adakah imbasnya untuk amal akhiratnya itu? Kemudian dalam masalah dengan doa untuk yang telah wafat gitu dari orang lain, sampaikah doa tersebut kepada mereka itu? Nah, kan kalau dalam hadis itu ada yang terputus amalnya kecuali 3 perkara. Nah, di situ ada anak yang soleh yang selalu mendoakan. Apakah yang mendoakan walaupun orang lain itu anak yang soleh itu masuk nasab, ada hubungan nasab? Gimana? Terima kasih. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jadi amal soleh itu balasan yang sesungguhnya di akhirat. Di sholat kita, sodako kita, saum kita, tilawah kita, ini bukan di dunia balasannya.
Nggak bisa kalau hati kita nggak bersih. Kadang anak saja nggak mau doakan orang tuanya. Makanya anak yang bisa doakan laki-laki kan kriterianya sholat. Awal ada sholihin ya mula. Di anak yang bisa doakan orang tuanya yang nggak sholat. Walaupun ya orang tua itu pemberiannya atas, tapi anak itu sulit. Salah satunya. Jadi kalau orang tua ngasih anak dari guna, bisa. Orang tua itu dikasih anak sesuatu yang sederhana itu bahagianya. Saya pernah alami sendiri waktu Idul Fitri. Nah, saya lulus aliyah dapat beasiswa. Nah, waktu itu nah, ketika Idul Fitri itu saya hanya bisa cari atau cari duit. Sekarang enggak cari ya. Jadi kalau pakai itu itu multifungsi, kadang untuk gendong, kadang dipakai dan tidak berjahit. Ya. Itu jari yang biasanya pakai itu. Nah, belikan jari itu bagiannya diingat sampai usia lanjut. Saya kalau ketemu itu masih diingetin aja. Betapa bahagianya seorang ibu diberikan anak atau selesai. Itu jadi pemberian anak orang tua itu sedikit itu membantu. Kalau orang tua beri anak nggak dihitung. Nah, cuma anak nggak bisa terima kasih katanya. Itu ujiannya di situ. Jadi kembali pada doa ini sampai berbulan kita doakan saudara kita di Palestina sampai kita doakan saudara kita di belakang mungkin karena doa itu tidak terhijab apalagi doa orang yang terzoli antara dia dengan Allah tidak benar, maka jangan berbuat kepada orang itu karena dizalimi Allah belain. Sehingga orang dizalimi itu kalau doa sama Allah tidak baik, dia bisa. Dan tadi ada ibu. Ibu ada yang bertanya? Jazakumullah khair. Dimulai karena itu harapan. Hamba ini harus punya harapan. Dan Allah itu senang kalau hambanya ini. Dan ya Allah, itu sebabnya kenapa ada kuliner dan kenapa ada ajaran Nabi. Nazar itu terjadi pada jenis kebaikan. Karena kebaikan yang Allah berikan.
Allah kalau saya sehat nanti dan sakit, saya akan sedekah. Boleh benar. Anak dan kebaikan itu harus dilaksanakan. Ya. Jadi kita beramal soleh untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Boleh, karena itu dijanjikan Allah tadi surat 16 ayat 97. Ya. Karena amal soleh itu Allah akan berikan kehidupan yang baik. Ya Allah, ya, aku mau anak soleh. Lalu beramal soleh. Nah, itu boleh. Tapi niatnya semata-mata harapannya kepada yang nggak boleh itu yang nggak boleh untuk selain Allah. Selama ibadah itu ditujukan kepada Allah, kita berdoa dan berharap. Bahkan ketika kita berdoa, pastinya kita punya harapan dan harus yakin ya berdoa itu harus. Atau silakan. Ya Allah, saya bersedekah dengan sedekah ini, ya, ilmu saya bermanfaat, itu boleh. Ilmu saya bermanfaat. Ya Allah, saya bersedekah mudah-mudahan dengan sedekah ini Kau berikan keharmonisan rumah tangga. Nah, selama ini yang diminta Allah. Nah, yang itu pakai pelakara seni Allah. Datang ke dukun, dan dia nggak pede sama Allah. Dia merasa kalau doa terus minta orang lain doakan, ya, tapi dengan mahal. Nah, itu seperti mobil kades begini, itu panen, mulanya 20 juta, 15 juta, ini bohongan semua. Ya, makanya bohongannya gampang. Di calonnya di desa itu ada 5 semuanya ada 7, 5-5-nya didoakan jadi. Nah, yang penting kan cuma 1, jadi yang lain 4 hukum. Nah, itu yang syirik karena perantaranya selain Allah. Tapi kalau mohon kepada Allah dengan amal soleh kita, dengan ancaman itu harapan. Berharap semua Allah bahkan diatur karena Allah tempat berharap, Allah tempat bersandar. Sampaikan harapan kita itu tentunya kita minta sama Nah, saya kira amal-amal itu penting. Kayak kita nyekolahkan anak itu jangan salah niat. Kalau salah niat itu bahaya, karena nggak jadi ibadah. Nah, apa niat kita yang benar? Ibadah kita, karena sebagai orang tua mengantarkan anaknya untuk mendapat ilmu itu ibadah. Jadi niatnya jangan salah. Nah, apa yang salah itu? Nah, tujuannya berubah. Saya biayai anak saya supaya dapat pekerjaan ini dan itu. Harapan doa boleh, sebab Allah Maha. Nah, bagaimana dengan ikhtiar? Nah, ikhtiar itu ada kaidahnya. Kalau ikhtiar menuju takdir itu dianjurkan seperti ini. Kita pengen punya anak jadi dokter. Boleh kan? Boleh kan? Berharap anak jadi dokter. Boleh kan? Maka kuliahkan di fakultas kedokteran. Jangan dikuliahkan di fakultas pertanian. Nah, itu ikhtiarnya penting. Makanya ada hadis kullu yasaru bima khuliqa. Jadi semua itu dimudahkan oleh Allah. Jadi mengimani takdir itu bukan buta, tapi ada ruang ikhtiar yang sesuai. Ya seperti itu contohnya.
Kalau anak kita jadi dokter, ya kuliah dan itu ibaratnya dengan berdoa. Sebab begini, semua dokter itu kuliahnya di fakultas kedokteran. Tapi tidak semua yang kuliah di fakultas kedokteran jadi dokter. Nah itu Allah yang mengatakan. Nah kita nggak boleh menyesal di situ. Karena apa? Kita ibadah, gitu loh. Jadi biaya anak itu ibadah. Apapun hasilnya jangan dijadikan. Karena ibadah itu kalau diuji dengan penyesalan, akhirnya nggak jadi amal soleh. Ini yang bahaya. Ini saya kasih contoh yang ekstrim untuk memudahkan pemahaman. Contohnya ekstrim banget. Dulu sering saya sampaikan supaya kita bisa membedakan betapa pentingnya ikhlas itu sampai akhir. Nggak boleh rusak di tengah jalan. Jadi ada kakak yang sukses di kota. Lalu adik-adiknya dibawa ke kota, dibiayai iblis. Nah, sang kakak yang sukses ini di masa tertentu Allah uji kondisinya berbeda. Tadinya usahanya lancar, jadi maju. Dan tadinya ekonominya bagus, jadi merosot. Dan tadinya sehat, sakit, diuji macam-macam. Nah, ketika diuji macam-macam itu, sang kakak minta tolong sama adiknya yang dulu dibantu kuliahnya, yang juga sukses. Tiba-tiba sang adik tidak merespon. Kira-kira gimana sikap sang kakak? Coba, andaikan itu saya, andaikan itu kita, apa sikap kita? Ini dia, empat-empat, ya, sama adiknya, dulu kalau saya nggak kuliah tentang hidup orang kampung. Nah, hati-hati kalau kita mungkin gitu, itu amal kita harus. Kenapa? Karena seolah kita nggak gitu. Waktu bantu dulu. Dulu batunya ini, tapi diuji seperti itu, adik tidak merespon, jadi berubah semuanya. Jadi nggak itu. Ini rusak. Hati-hati ya. Jadi ibadah yang dilakukan kita tunggu balasannya dari Allah nanti. Gitu. Sebenarnya hidup ini harus dimaknai benar. Bapak ya, ujian itu bisa baik, bisa buruk. Uji buruk kita sabar, uji baik kita syukur. Yang paling. Jadi hidup ini ya apapun yang kita hadapi kalau sama Allah, tidak ada yang perlu kita galaukan, karena kita punya sandaran. Jadi kalau sudah kita kembali ke itu, jadi tenang, hidup itu. Toh Allah kalau uji apanya itu, gitu ya, terukur. Allah nggak pernah mendolimi apa, usianya itu masih terukur. Karena Allah tidak pernah kecuali kalau hambanya itu belum pada diri. Nah, contoh begini, Allah tidak pernah menguji kemiskinan sampai hambanya meninggal karena ada masalah. Jadi semiskin-miskinnya itu diberi oleh Allah tidak sampai meninggal. Tapi karena kezaliman manusia, boleh jadi orang itu meninggal karena tidak apa? Karena orang yang boleh. Itu jadi kemiskinan itu ada yang ujian tidak menyebabkan kematian. Tapi kezaliman orang lain bisa menyebabkan orang itu tidak makan sampai. Misalnya apa? Penguasa yang boleh misalnya saya sampai meninggalkan itu. Jangan khawatir. Kita hidup ini disayangi sama Allah, dikasihi sama Allah. Pokoknya kalau kita ini betul-betul Allah nggak usah khawatir. Kalau diuji itu sebatas berukur
dengan iman kita. Allah nggak pernah mendusta. Nah, kita diuji itu penting. Boleh jadi kita ini lalai kalau nggak diuji. Nah, coba kecelakaan itu yang sering di jalan bebas hambatan apa ya? Banyak hambatan. Biasanya yang bebas hambatan. Nah, kalau jalan itu berliku, karena hati-hati jadi ini bebas hambatan orang lupa, jadi nggak ada. Jadi diuji itu untuk kebaikan kita. Ya sama, murid itu kalau diuji kan nggak suka. Ya, padahal itu untuk kebaikan dia, supaya ilmunya terukur. Nah, karena ada orang tua yang salah paham, supaya anaknya dapat nilai bagus, gurunya disuap, ya kan? Nah, kalau dia paham hakikatnya, itu perbuatan yang menyesatkan, karena nilainya dapat tinggi, dapat ilmu. Nah, sekarang banyak orang beli titel itu, Pak. Kalau perlu nggak usah kuliah, nggak usah susah-susah, yang penting orang lain aja bayar. Nah, itu yang nggak dapat ilmu. Nah, itu orang yang ini sekarang itu ya banyak orang bertopeng itu. Ya, orang itu sanjungan pujian dari yang lain, akhirnya segala cara kita sekarang ya kita betul, tapi nggak pernah kuliah. Nah, dari formalitas saja. Nah, orang-orang yang lebih substansi nggak penting buat apa dipuji-puji. Kalau nggak benar ya betul. Jadi ini rahasia hidup itu kalau kita ikuti panduan. Jadi makanya Rasulullah itu diuji apa saja senang. Alhamdulillah Allah boleh. Kalau kita dalam situasi seperti itu bersikap. Karena begini ya Bapak. Hidup ini sisakan ruang kita ini. Dan hidup ini tidak pernah senang, susah aja. Tiba-tiba wafat. Jadi hidupnya hasanahnya. Kita hidup ini oleh Allah bisa menikmati diteruskan, maka dihalalkan. Yang penting senang-senang itu halal gitu. Ya nggak boleh yang dilarang. Karena Rasulullah SAW bagaimana kita ini selalu bisa mensikapi kondisi yang hasilnya itu kita bisa sembuh. Hasilnya itu bisa sembuh. Ini juga cara kita menjalani hidup ini. Dan kalau kita senang, itu yang benar jadi ringan, yang sulit jadi terus. Baik itu bolehlah diberikan kalau suasana senang, anak-anak yang baik, suasana senang gembira. Tapi kalau suasananya itu, ya anaknya nggak salah disalahin, yang apa-apa dimarahin, suaminya baik, karena dia nggak senang. Nah, karena itu membuat saling menyenangkan. Dalam bahasa akhlak itu kalau suruh bikin orang senang itu baik. Jadi kalau jadi kemana-mana ini ya, apa itu ya? Ya, jadi boleh guna boleh roja harapan boleh. Kita berbuat baik untuk mendapat kebaikan. Asal yang diminta itu Allah, nah itu catatan. Kalau topengnya ibadah, tapi tujuan selain Allah, nah itu ya. Misalnya, ya,
saya sodako supaya saya dapat. Nah itu apa interest pribadi kita itu yang nggak dibolehkan. Jadi kalau saya sodako supaya Allah beri kenikmatan dan lain. Itu ya. Baik, alhamdulillah, insyaallah. Terima kasih bagi jamaah juga yang sudah banyak menambah gitu ya hasanah kajian pagi hari ini sehingga menjadi lebih luas dan lebih pemahamannya juga untuk kita sama-sama lebih dapatkan seperti tentang beramal soleh dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk bisa mensyukurinya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari sebagai bekal kita gitu ya di kehidupan dunia ini. Baik, karena waktu yang memang sudah lebih juga, Masya Allah, Alhamdulillah, mari kita sama-sama syukuri pertemuan pekan ini dengan baca lafaz hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Mulai dari mana, Ustaz? Cilawang itu Cilawang. ada dua letak. Panjang kan? Buka tutup. Memang jalurnya kan cuma satu, itu kan Bisa lewat ini Palima, tapi jauh. Oh, yang ke SMP itu Buaran. Jalan udah cukup bagus tapi muter ya. Bahwa manusia doa itu nggak baik dengan Allah doa kita itu kepada beliau itu nggak bisa itu nggak berarti terpental dengan itu terputus dengan itu nggak ada hubungan itu nggak ada. Yang terputus itu terkait dengan kita dia. Nah, kalau orang lain berbuat baik doakan orang jadi tidak seperti itu jadi walaupun dia sudah tidak berusaha lah gitu iya, betul. Karena imannya itu dia mendapat keutamaan jadi kita doakan makanya salat jenazah itu kan kita doakan walaupun tidak ada hubungannya siapa yang punya tahu? Ya, Pak, saya pamitan dulu. Ya, itu kapan-kapan gua lagi. Iya, insyaallah. Siapa itu yang punya kopi itu?
Tadi ada acara kan deh dari kemarin sampai pagi ini harus yang ini.